Wow, hai FLC. By the way, itu tadi contoh gimana caranya kita bisa ngajakin mungkin teman kita, keluarga kita. Kalau saya tadi ngajakin teman-teman passion saya supaya bisa online service bareng. So, saya mau menyapa setiap FLC family yang sudah hadir pada saat ini. Terkhususnya mungkin yang sudah standby di live chat Premier jam 10 pagi. Halo semuanya, boleh tulis di live chat, boleh saling sapa. Mungkin harus lebih antusias kali ya untuk ikut online service pada hari ini supaya kita semua bisa lebih diberkati lagi. Bulan ini kita sedang berbicara mengenai build up. Boleh sama-sama kita ngomong build up. Atau mungkin bisa lebih keras lagi atau lebih clear lagi, tulis di live chat build up. Sekali lagi sama-sama kita katakan build up. Kenapa kita mau berbicara soal build up? Tahun 2020 adalah tahun yang cukup tough buat setiap kita. Dan bulan ini kita tahu bahwa ada aspek kehidupan yang perlu kita bangun. Spiritual, relationship, finansial, emosional, bahkan fisik sekalipun. Dan kita percaya semua ini dapat kita bangun waktu kita bisa fokus hidupnya bersama dengan Tuhan. Hari ini ada salah satu firman Tuhan yang akan saya bacakan dan kita dapat bacakan bersama-sama. Dalam Lukas 14 ayat yang ke-28, saya ambil dari terjemahan sehari-hari. Mari kita bacakan bersama-sama. Keputusanmu untuk mengikut aku dapat digambarkan seperti contoh berikut ini. Seandainya ada orang yang berencana membangun satu menara, pastilah dia lebih dulu menghitung biayanya, supaya dia tahu kalau dananya cukup untuk menyelesaikan pekerjaannya itu. Boleh sekali lagi kita bacakan bersama-sama? Keputusanmu untuk mengikut aku dapat digambarkan seperti contoh berikut ini. Seandainya ada orang yang berencana membangun satu menara, pastilah dia lebih dulu menghitung biayanya, supaya dia tahu kalau dananya cukup untuk menyelesaikan pekerjaannya itu. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini menguatkan kita. Waktu kita mau mengikuti Yesus, kita harus siap membangun diri kita. Karena kalau kita tidak mau bergerak untuk membangun diri kita lebih lagi, maka Tuhan juga ikut tidak mau bekerja. Karena Dia mau kita ikut bekerja dalam segala sesuatu menjadi seperti Kristus itu sendiri. So, enjoy your service. God bless you.
suaramu. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Thank you, Lord, you said, oh, Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you, God. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in
Mari sama-sama saya ajak, kita boleh angkat tangan kita mengarah ke layar kaca setiap kita, mungkin laptop, handphone, kita mau mendukung setiap pokok doa dari Jemaat FLC. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa buat Jemaat FLC yang membutuhkan pekerjaan baru Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau membukakan banyak berkat, pintu-pintu yang baru buat setiap jemaat-Mu yang membutuhkan pekerjaan baru Tuhan. Dan kami percaya saat ini mereka telah menerima berkat yang daripada-Mu, mereka telah menerima pekerjaan yang baru. Kami mau imani itu Tuhan. Dan saat ini juga kami mau berdoa buat penyakit flek di paru-paru dan juga pendarahan di otak. Kami percaya Engkau tabib yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau melakukan segala sesuatu di luar kehendak manusia, dan kami tahu Engkau sanggup menyembuhkan flek paru-paru dan pendarahan di otak ini Tuhan. Kami yakini, kami imani doa kami Tuhan, dan kami menyatukan hati kami bahwa kami telah menerima berkat serta kesembuhan yang daripada Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, hari ini juga kita menerima salah satu praise report yang kita sudah doakan pada minggu lalu. Ada salah satu jemaat kita, keluarga FLC, juga boleh sembuh dari penyakit asmanya. Dan pada hari ini, waktu Anda sudah melihat bahwa kita dapat berdoa bersama-sama, merayakan pokok doa yang sudah dijawab oleh Tuhan bersama-sama, saya juga mau mengajak setiap saudara yang sedang menonton online service pada hari ini, jangan malu untuk kirimkan pokok doa Anda. Anda dapat mengirimkannya melalui link tree yang tersedia di bio Instagram Forward Living Church atau nomor telepon yang tertera di layar kaca saudara. Kami tidak akan pernah capek untuk mengumumkan ini karena kami percaya waktu kita mendoakan bersama-sama, Tuhan pasti turut bekerja. Dan kami juga gak akan pernah bosen untuk ngajakin untuk join Passion sekarang juga. Karena waktu Anda join Passion di saat-saat seperti ini, Anda membutuhkan orang lain untuk dapat bertumbuh, berbagi cerita, dan mendoakan kehidupan setiap Anda. Pada saat ini kita akan sama-sama menerima firman Tuhan. Pastor Joshua Supit akan memberkati setiap kita mengenai build up lebih lagi supaya kita dapat membangun kehidupan kita. So siapkan diri Anda, hati dan pikiran Anda lebih lagi untuk menerima berkat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, senang bisa berjumpa kembali kita sama-sama di online Sunday Service FLC hari ini. Sudah 2 minggu lebih sedikit kita melewati tahun 2021. Bagaimana kabarnya, keadaan kita semua, keluarga FLC? Kami berdoa, kami berharap kita bisa tetap menikmati kehidupan terbaik di tahun baru ini di dalam Tuhan. Sekalipun kita masih terus menyesuaikan bahkan menambahkan di kehidupan adaptasi baru kita masing-masing. Tetapi percayalah, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Tahun 2020 kemarin, sepanjang 1 tahun kita bisa merasakan tantangan, kesulitan, bahkan kita bisa bilang tahun 2020 adalah tahun darurat buat kita semua oleh karena pandemik COVID-19. Tidak sedikit di antara kita harus kembali menyesuaikan, bahkan keadaan memaksa kita untuk memikirkan kembali
hal-hal apa aja yang paling penting di kehidupan kita. Tetapi sejarah selalu membuktikan, di dalam keadaan terdesak, di dalam keadaan darurat, bahkan dalam masalah yang besar, selalu ada aja hal-hal baru yang muncul. Dan kita bersyukur, kita punya kesempatan oleh anugerah Tuhan untuk tetap percaya bahwa kita bisa menghidupi kehidupan terbaik kita di tahun baru ini 2021 bersama dengan Tuhan. Sebelum lebih lanjut untuk menerima apa yang Tuhan ingin titipkan, Tuhan mau kita terima di kehidupan kita di awal tahun 2021 ini. Sepanjang 1 tahun, Forward Living Church punya satu tema, yaitu build, membangun. Mari sama-sama tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa, aku berdoa untuk setiap keluargaku, kami semua, biar kami terus ada di hadirat-Mu. Bahkan Roh Kudus, mampukan kami setiap hati kehidupan kami untuk menerima firman daripada Bapa, supaya kami tetap melanjutkan perjalanan kehidupan kami hanya di dalam Engkau. Bantu kami untuk menangkap, supaya kami bukan hanya mendengar, tapi apapun yang Bapa ingin kami terima, kami bisa lakukan di kehidupan sehari-hari kami. Berbicaralah ya Yesus, bantu kami Roh Kudus, karena setiap kami hari ini siap menerima berkat firman. Di dalam nama-Mu Bapa, kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin. Sepanjang 2021, FLC punya tema yaitu build. Kata build terdiri dari 5 huruf. Yang pertama yaitu B. B itu stand for basic atau dasar. Penting kita harus membangun dengan dasar. Kata yang kedua yaitu U atau unity. Penting buat kita dalam membangun selalu harus ada apa? Kesatuan. Kata yang ketiga yaitu I, intentionally. Membangun harus dengan sengaja atau disengaja, nggak asal-asalan. Membangun tuh nggak bisa sembarangan, harus disengaja, disiapkan, dirancangkan. Kata yang keempat yaitu L, stand for love. Sulit kita membangun, menikmati hasilnya kalau dalam prosesnya tidak ada kasih, tidak ada cinta. Nah, kata yang kelima yaitu D, yaitu done. Selesai. Dalam membangun jangan hanya dimulai aja, jangan hanya setengah jalan aja, tapi dalam membangun setiap prosesnya dikerjakan sampai selesai. 2021 kita akan sama-sama membangun seluruh aspek kehidupan kita. Dan minggu ini Tuhan titipkan buat kita belajar dari Nehemia. Nabi Nehemia, seorang pemimpin, seorang hamba Tuhan yang dipercaya oleh Tuhan. Kalau kita bisa lihat, kita baca, pelajari perikop demi perikop, kita tahu bagaimana Nabi Nehemia dipakai Tuhan membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah hancur runtuh. Kita bisa lihat mulai bagaimana proses akhirnya Nehemia dipilih, dipakai Tuhan dari Nehemia pasal pertama. Dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11, awal mula bagaimana Nehemia bisa ada dalam posisi dipakai, diutus Tuhan, karya Tuhan dinyatakan atas hidupnya, sehingga dia menjadi berkat bagi seluruh bangsa Yehuda, bagi Israel. Kenapa? Karena lewat dia Tuhan izinkan tembok Yerusalem berdiri kembali. Kata Nehemia sendiri penting nih untuk kita tahu artinya bagi kita, gereja Tuhan, bahkan bagi kita yang hidup di masa sekarang ini. Nehemia dari kata Ibrani dikatakan Nehemia, atau artinya dihiburkan oleh Yahweh. Apa yang saya ingin katakan? Di masa sulit ini, di kehidupan yang penuh tantangan dan banyaknya adaptasi baru, semua kita hanya bisa keluar lebih daripada pemenang bersama dengan Yesus. Kita akan sulit bertahan hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan bulan demi bulan, kalau Tuhan tidak beserta dengan kita. Apa yang saya mau katakan? Semua kita, keluarga FLC, kita perlu Tuhan lebih daripada apapun.
Kita perlu Tuhan di setiap jam kehidupan kita. Dunia tidak semakin lebih baik. Tapi saya berdoa biar lewat online Sunday service ini, di tahun baru ini, dari awal tahun ini kita belajar untuk tetap percaya. Hadirat Tuhan itu lebih daripada apapun. Karena di dalam hadiratnya kita bisa belajar, kita bisa menerima apa yang perlu kita terima, apa yang kita perlu miliki di kehidupan keseharian kita. Karena firman adalah Tuhan itu sendiri. Firman itu alfa dan omega, awal dan akhir. Tidak ada yang kurang. Bahkan dari tadi teman-teman di FLC Worship membantu kita. Ada di hadiratnya lewat pujian penyembahan. Saya percaya semua kita diberkati. Termasuk hari ini. Tuhan izinkan kita untuk bisa menerima firman. Kenapa? Karena Tuhan sedang bicara secara pribadi di kehidupan kita semua. Kita perlu Tuhan lebih daripada apapun. Itulah arti kata Nehemia. Nehemia dihiburkan oleh Yahweh, dihiburkan oleh Tuhan. Inilah saatnya kita ambil bagian. Untuk apa? Mengkalibrasi lagi, mengevaluasi lagi. Mungkin mengambil langkah mundur untuk apa? Memperhatikan apa yang Tuhan ingin kita bangun di awal ini, di awal tahun ini. Dan jika kita cerdas untuk percaya bisa mengubah prioritas kita, tidak memaksakan apa yang kita pikirkan, tapi kita belajar taat kepada Tuhan. Itu artinya kita sedang memberi diri kita kesempatan untuk karya Tuhan dinyatakan bagi hidup kita. Nah, hari ini Tuhan mau titipkan 3 langkah sederhana yang perlu kita mulai, yang perlu kita bangun di awal tahun ini. Supaya apa? Supaya waktu kita membangun dari kata pertama tadi yaitu B, huruf pertamanya B yaitu apa? Basic, dasar. Hari ini Tuhan bagikan kita 3 langkah dasar yang penting untuk kita bisa bangun kehidupan kita. Baik secara spiritual, secara rohani, secara hubungan, emosional, secara keuangan, bahkan fisik dan kesehatan kita. Yang pertama, langkah dasar yang perlu kita mulai, yang kita perlu lakukan dalam membangun. Bisa dicatat, bekerja lebih cerdas, memiliki keuntungan lebih tinggi daripada bekerja lebih keras. Saya ulang ya. Yang pertama, langkah dasar pertama untuk kita membangun. Bekerja lebih cerdas, memiliki keuntungan lebih tinggi daripada bekerja lebih keras. Seorang novelis, Franz Kafka berkata, produktivitas adalah kemampuan untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah dapat Anda lakukan. Hal yang sama seperti Nehemia. Seorang yang mungkin waktu kita bisa baca nanti, tolong please dibaca kisah Nehemia bahkan di bagian pertama dari pasal 1 ayat 1 sampai 11. Kita bisa melihat posisi awal Nehemia itu bukanlah posisi yang kuat atau posisi yang strategis untuk dia bisa membangun tembok Yerusalem. Karena saat itu dia hanya seorang juru minuman raja. Boro-boro punya kekuatan, kemampuan, kekayaan atau otoritas membangun tembok Yerusalem yang oleh musuh-musuhnya sangat sengaja dihancurkan. Dan musuh-musuh Israel Yehuda saat itu gak sembarangan. Bani Moab, Bani Ammon adalah suku-suku yang sangat besar. Dan mereka memusuhi Israel, bahkan mereka memusuhi Yehuda dan punya kemampuan untuk menghancurkan tembok Yerusalem. Jadi perhatikan, Nehemia tidak memiliki awal yang baik. Nehemia tidak memiliki posisi yang menguntungkan untuk memulai sesuatu yang baik, bahkan yang terbaik. Tetapi Franz Kafka berkata, produktivitas adalah kemampuan untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah dapat kita lakukan. Itulah kenapa langkah dasar pertama yang perlu kita lakukan dalam membangun, kita harus bisa menyesuaikan
berlatih untuk bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras. Dan itu bisa membuat kita punya keuntungan, gain. Nah, bagaimana kita mewujudkannya? Sederhana. Kita tetap melakukan segala sesuatu yang saat ini sedang kita lakukan yang Tuhan titipkan. Tapi kita harus bekerja, melakukan kegiatan aktivitasnya dengan intensitas yang tinggi. Dengan kesungguhan, extra mile. Nggak cuek-cuekan, nggak masa bodoh. Hari ini apa yang Tuhan sedang titipkan di kehidupan kita. Nggak semuanya, walaupun kita ada di tahun yang baru, tapi kan nggak semuanya baru. Ada hal-hal yang masih kita bawa dari tahun kemarin atau tahun sebelumnya. Ada hal-hal yang memang sudah nempel dan ada di hidup kita dan perlu kita apa? Kelola. Pertanyaannya bagaimana kita melakukannya? Apakah kita masih menjalankan, melakukan kehidupan keseharian kita dengan cara-cara yang sama, dengan cara-cara yang lama? Waktu nggak berubah 1 hari 24 jam. Nggak bisa dimundurin, nggak bisa di-pause atau dicepetin. Yang membuat perbedaan adalah bagaimana cara kita melakukan segala sesuatu yang hari ini Tuhan sedang titipkan di hidup kita. So, saya ajak keluarga FLC, siapapun kita. Kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang besar. Dia raja di atas segala raja. Dia yang berkata, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita punya Tuhan yang tidak pernah tinggal diam. Kita punya Tuhan yang tidak pernah masa bodoh. Dia peduli. Kenapa? Karena tidak ada hal yang dia rindukan selain lewat hidup kita, Injil bisa disampaikan kepada yang terhilang. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Tidak ada yang membuat malaikat berseru every day, setiap hari, selain melihat pertobatan-pertobatan terjadi. Dan Tuhan sangat rindu berharap lewat kehidupan kita. Dengan apa yang kita kerjakan, dengan kegiatan, dengan aktivitas, dan semua hal yang Tuhan titipkan. Kita bisa melakukan semuanya yang terbaik, menghasilkan yang terbaik. Itu berarti kita harus menemukan cara lebih baik untuk bekerja dan memanfaatkan waktu atau momen yang ada sekarang. Makanya kalau Anda ingat di minggu pertama Januari tahun ini, saya membagikan bagaimana kita harus bisa menerima kepercayaan Tuhan ini dalam kerendahan hati. Supaya kita bisa belajar fokus tentang kehidupan diri kita, bahwa kita adalah anak-anaknya, biji matanya yang dipercaya untuk melanjutkan kehidupan. Di tengah-tengah kondisi yang mungkin gelap, banyak sekali orang-orang yang kita dengar, bahkan kita alami, yang kita kasih, yang kita cintai, hidupnya berhenti, tidak melanjutkan lagi oleh karena kondisi COVID ini. Tapi sekarang hari ini kita punya kesempatan untuk hidup. Saya ajak semua kita hidup sungguh-sungguh. Apapun yang Anda lakukan, apapun aktivitas kegiatan Anda, lakukan yang terbaik dengan cara yang terbaik. Manfaatkan momen, jangan buang-buang waktu. Seorang ahli pemasaran marketing, yaitu Dan Kennedy, dia bilang begini, penggunaan waktu yang disiplin terhadap waktu yang disia-siakan oleh banyak orang dapat memberi kita keunggulan. Makanya langkah dasar pertama untuk membangun, bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras. Supaya kita berjalan melangkah tidak ikut kebanyakan orang. Tidak hanya melangkah dibatasi oleh apa yang bisa kita lihat dengan mata jasmani, dengan telinga jasmani kita dengar. Tapi kita coba melangkah dalam terobosan-terobosan baru. Kita berani mengambil resiko. Itulah Nehemia. Waktu dia mendengar saudaranya datang bercerita, karena dia bertanya, "Hei, gimana tempat tinggal kelahiran saya? Kampung saya gimana?" Dan Hanani mulai bercerita dengan kesedihan karena dia mulai mengungkapkan kondisi keadaan tempat Nehemia berasal, di mana dikatakan tembok Yerusalem itu sudah hancur dan sanak saudaramu sudah berpencaran. Oleh karena apa? Karena tidak ada lagi tempat tinggal. Dan saudara tahu apa yang terjadi waktu Nehemia mendengar ini? Dia bersedih hati. Tapi dia gak hanya bersedih hati, dia berdoa dan berpuasa. Dia melakukan sesuatu yang mungkin selama ini tidak
dilakukan oleh dia. Dia berani mengambil resiko. Tapi dia percaya, dia yakin. Sesuatu yang jarang dia lakukan, mungkin udah lama atau nggak pernah dia lakukan, tapi waktu dia percaya akan prinsip, dia percaya akan kebenaran, dia coba untuk melakukannya. Mujizat terjadi. Kita nggak tahu lorong kegelapan ini kapan berakhir. Kita bersyukur vaksinasi mulai dijalankan di seluruh Indonesia dan juga dunia. Tapi anak-anak Tuhan selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Tapi bukan berarti kita hidup lepas tangan dan masa bodoh, enggak. Kita harus punya hati yang mengasihi. Kita harus membangun kehidupan ini semua aspeknya dengan cinta. Salah satu terbaik langkah untuk kita bisa membangun dengan cinta, punya empati terhadap sesama. Dan jika kita sehat hari ini, kuat hari ini, bisa punya tanggung jawab hari ini, punyalah hati yang berdoa bagi sesama yang berkekurangan. Punyalah hati berdoa bagi sesama yang lagi dalam kondisi sakit, lemah secara fisik, mental. Karena doa orang benar besar kuasanya. Ambil hal-hal di mana mungkin kita bisa berpuasa. Mungkin kita udah lama tidak berpuasa atau belum pernah. Kenapa nggak dicoba? Nehemia di awal tidak punya posisi terbaik. Tapi waktu dia mengambil momen yang dia punya, melakukan sesuatu yang dia belum lakukan, dan dia lakukan, Tuhan tergerak. Demikian juga dengan kita. Punyakah kita kerendahan hati untuk melakukan perubahan, menyesuaikan setiap kondisi keadaan, karena kita tahu semua kita diciptakan dengan keunikan, dengan talenta khusus, dengan karunia dari Tuhan. Dan kalau hari ini kita sehat, biarlah kita bisa pakai itu semua untuk kemuliaan namanya. Langkah yang kedua, langkah dasar yang kita bisa lakukan saat membangun yang kedua adalah, perhatikan ini, catat, yang baik selalu menjadi musuh yang terbaik. Saya ulang, yang baik selalu menjadi musuh yang terbaik. Maksudnya apa? Begini, kebanyakan kita selalu dapat memilih antara yang baik dan yang buruk. Atau kita selalu bisa memilih dengan mudah antara yang benar dan salah. Tapi kita akan punya kesulitan jika kita harus memilih dua-duanya baik. Dan hidup ini adalah tentang mengambil keputusan. Selalu ada resiko, tapi keputusan harus kita buat setiap harinya. Bahkan dalam mengambil keputusan kita perlu berlatih dan juga belajar. Tetapi langkah dasar yang kedua dalam membangun yang perlu kita lakukan adalah, dan perlu kita ingat, yang baik selalu menjadi musuh yang terbaik. Dan jika ada dua pilihan yang baik diperhadapkan kepada kita, pertanyaannya, bagaimana kita memilihnya? Saya beri ilustrasi seperti seorang penjaga mercusuar yang memang bertugas menjaga tower mercusuar di pinggir pantai. Saat itu memang, jika kalau kita tahu zamannya mercusuar masih diaktifkan di pinggiran pantai yang sangat-sangat panjang, itu belum ada listrik. Sehingga para penjaga mercusuar punya tanggung jawab penting untuk keselamatan di sekitar pantai itu. Karena begitu hari berubah dari terang menjadi gelap, kondisi pantai akan menjadi gelap gulita dan tidak ada tanda. Itulah kenapa ada namanya tower mercusuar. Dan saat itu penjaga tower mercusuar setiap bulannya menerima pasokan minyak untuk bisa dia pakai setiap harinya sepanjang 1 bulan penuh untuk menyalakan lampu mercusuar setiap sore untuk sampai ke paginya. Dan setelah dia menerima pasokan minyak selama 1 bulan dan dia mulai menjalani hari demi hari tanggung jawabnya sebagai penjaga mercusuar, ternyata di tengah-tengah perjalanan hari demi hari ada tetangga dari penjaga mercusuar yang ternyata datang kepada dia untuk meminta sedikit minyak. Karena dia perlu mencari anaknya, dia perlu menyalakan lampu juga, jadi dia perlu minyak. Dan penjaga mercusuar ini karena kesian, akhirnya dia berikan sedikit minyak itu dari pasokan yang dia punya di stoknya. Keesokannya ternyata
Ada lagi seorang bapak yang datang kepada penjaga ini untuk minta sedikit minyak lagi. Karena apa? Karena tokonya lampunya mati dan dia perlu minyak supaya bisa berjualan. Dan tidak berhenti. Sepanjang 1 bulan itu akhirnya ada beberapa kali orang yang memang memerlukan minyak untuk kehidupannya. Dan mereka tahu penjaga mercusuar ini punya stok. Dia datang meminta dan penjaga mercusuar memberikan minyaknya. Sedikit demi sedikit, tanpa dia sadar, menjelang akhir bulan, minyak stoknya sudah habis. Sampai ada hari di mana waktu berubah dari siang, terang, mulai gelap. Dan dia tidak bisa menyalakan lagi lampu mercusuar, yang merupakan tanggung jawabnya setiap hari. Karena minyak kehabisan. Demi kebaikan, keibaan yang dia dengar dari orang-orang yang meminta. Dan malam itu ada satu kapal besar yang akan masuk melewati pantai dengan penuh ratusan penumpang. Akhirnya harus kandas tertabrak karang karena tidak melihat tanda di lampu mercusuar. Dari cerita ini tidak mudah untuk memilih jika pilihannya dua-duanya baik. Tapi jika kita ingin membangun kehidupan kita, apapun aspek hidup kita, secara rohani, secara hubungan, secara emosi, keuangan, atau kesehatan fisik kita, kita harus selalu bisa membuat pilihan yang terbaik dan berharga. Bagaimanakah kita memilih? Ingatlah bahwa kebaikan terkadang harus dikorbankan untuk yang terbaik. Nehemia hari itu posisinya adalah seorang juru minuman raja. Pekerjaannya terjamin, hari-harinya dekat sama raja, bahkan tinggal dalam istana raja. Tidak perlu takut kelaparan, tidak perlu takut kehausan, tidak perlu takut gak punya tempat tinggal. Bahkan dia punya kesempatan untuk bisa menikmati apa yang dalam istana itu nikmati Raja Artasasta. Tapi oleh belas kasihan, oleh cinta, oleh kesedihan, dia melangkah dan mau mengorbankan kondisi yang mungkin nyaman, comfort zone-nya, untuk pergi keluar. Bukan mencari keuntungan, tapi bekerja dengan satu niat, membangun reruntuhan, membangun kehancuran. Sebuah pekerjaan yang dibutuhkan resiko, penolakan, bahkan secara fisik sangat capek, letih. Tapi karena cinta dan belas kasih, dia rela mengorbankan comfort zone-nya demi sesama. Bukankah di minggu pertama saya sampaikan apa yang Tuhan ingin kita bisa lakukan di tahun ini? Lakukan segala sesuatu yang kau bisa lakukan untuk dirimu sendiri. Lakukanlah juga sama kepada sesama, bahkan kepada orang-orang yang paling hina. Dan jika kita hidup punya kasih, berani berkorban, berani bayar harga, punya kerelaan yang tidak biasanya demi kemanusiaan, demi kasih dan cinta Tuhan bisa dirasakan oleh sesama. Percayalah, tahun ini akan menjadi tahun terbaik buat kita. Seperti 2 minggu lalu saya katakan, tahun ini menjadi tahun di mana saudara dan saya, kita FLC, bisa terlibat langsung, terlibat nyata, di mana kehidupan dipulihkan. Doa-doa dijawab. Mungkin kita udah jarang, gak bisa ketemu secara langsung oleh karena kondisi ini, tapi doa-doamu bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit, saudara-saudara, teman-teman, keluarga seiman yang sakit, yang lagi terbaring kena COVID atau sakit lainnya, yang lagi putus asa, yang lagi kehilangan pekerjaan, yang gajinya lagi dipotong, yang lagi kehilangan sesama. Ada penghiburan bisa datang lewat doa-doa kita jika kita mau berdoa, jika kita memilih belas kasih, bahkan jika kita mau berkorban comfort zone kita. Mungkin tidak nyaman, mungkin tidak enak, harus ada yang kita relakan, tapi waktu kita tahu kita berkorban karena kita tahu Yesus sudah lebih dulu berkorban segala-galanya buat kita, dan kita mau meneladaninya. Percayalah, saya katakan hari ini, percayalah, apa yang tidak pernah Anda lihat, tidak pernah Anda pikirkan, Tuhan sediakan yang terbaik dari sekarang, bahkan sepanjang
tahun ini. Dan yang terakhir, langkah dasar yang ketiga yang Tuhan mau bisa kita miliki dan bisa kita lakukan. Catat ini, hiduplah proaktif, jangan reaktif. Hiduplah proaktif, jangan reaktif. Untuk membangun, kita harus menjadi pribadi yang proaktif. Kita adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Kita adalah milik yang luar biasa. Dalam keunikannya. Bahkan hari ini kita hidup, punya kesempatan bernafas oleh karena kasih karunia-Nya. Dan semua kita, karena diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Kita semua adalah pencetus. Bahkan kita itu punya kemampuan untuk apa? Menjadi seorang pionir. Menjadi seorang pribadi yang memulai segala sesuatu. Dalam rencana, bahkan dalam kehendak-Nya. Karena hidup kita bukan kita lagi. Tapi Dia yang besar, firman yang hidup. Yang sanggup menjadikan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Hidup dalam kita. Saya ingin katakan, kita adalah pribadi. Keluarga kita adalah luar biasa di dalam Tuhan. Menjadi proaktif, jangan reaktif. Ini bicara tentang budaya sikap. Dalam membangun kita perlu bersikap, bahkan punya budaya kehidupan sikap karakter seperti Yesus. Di mana Dia sendiri berkata, aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani. Itulah kenapa kita harus mengambil momen. Sama seperti Nehemia. Nanti saudara bisa baca di pasal yang kedua bagaimana Nehemia memberanikan diri bicara kepada Raja Artasasta waktu dia sedang mengantarkan minuman untuk raja. Raja melihat mukanya dia sedih karena dia tahu tempat dia lahir, keluarganya itu sedang berantakan bukan karena masalah keluarga, tapi karena tembok Yerusalem mendapat serangan, dihancurkan. Banyak kekacauan terjadi yang disebabkan oleh Bani Moab dan Bani Ammon. Itu sebabnya dia sedih banget sehingga waktu dia sedang nganterin minuman buat raja, dia sedih. Raja tanya, kenapa kamu sedih? Dia ceritain semuanya. Sampai-sampai raja bertanya, kalau gitu apa yang bisa saya bantu buat kamu? Apa yang kamu mau? Dia bilang, please, kalau berkenan raja, boleh nggak utus saya untuk pulang kampung? Utus saya untuk bisa saya lakukan sesuatu yang baik, membantu saudara saya, membantu tempat kelahiran saya. Gak sampai di situ, sudah tahu kan? Mujizat Tuhan, karya Tuhan bekerja luar biasa lewat Raja Artasasta untuk Nehemia. Raja yang bertanya, apa yang perlu saya lakukan buat kamu? Dan ternyata raja memenuhi semuanya. Bahkan raja meminta panglima perangnya menyertai Nehemia. Bahkan raja meminta untuk dibuatkan surat khusus kepada bupati-bupati yang akan dilalui oleh Nehemia untuk bisa mereka membantu Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem. Dahsyat banget. Kedahsyatan mujizat besar ini dimulai karena ada seorang yang proaktif. Seorang yang mau memilih, yang mau terlibat, yang mau mengambil bagian untuk percaya kepada tujuan. Tujuan yang mulia, tujuan yang suci, tujuan yang kudus, dan tujuan hidup yang berkenan. 2021, jadikan Yesus selalu menjadi tujuan utama hidup kita. Kalau Anda bicara tentang kehidupan rohani, kehidupan hubungan, kehidupan emosi, kehidupan keuangan, kehidupan fisik atau kesehatan, coba deh. Jadikan Yesus selalu pusat perhatian atas semua aspek hidup kita. Percayalah ini akan terjadi. Dengarkan, kita tidak akan letih tiap hari. Kita tidak akan menjadi capek tiap harinya. Sekalipun kita perlu membangun. Sekalipun kita perlu bekerja. Sekalipun kita perlu melayani. Bahkan sekalipun kita perlu berkorban. Kenapa? Karena kita lihat apa yang firman Tuhan katakan tentang cinta, tentang kasih,
dan tentang bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang berseru, bersandar, dan berharap kepada Dia. Di bagian akhir ini, pertanyaan yang perlu kita tanya ke diri kita, bukanlah apakah di tahun baru ini, di masa-masa sulit ini, saya akan memiliki pekerjaan, saya akan memiliki kehidupan, apakah saya akan memiliki sesuatu yang emang saya idam-idamkan dan saya mau? Apakah saya akan memilikinya? Tapi sebenarnya, pertanyaan yang perlu kita tanya di diri kita adalah, apakah yang akan saya lakukan? Apakah yang akan saya kerjakan? Dan yang saya bangun bisa membuat perbedaan di kehidupan ini. Doa saya, kami semua, biar Forward Living Church, kita semua tidak berhenti membangun kehidupan kita bersama dan selalu di dalam Tuhan. Sehingga apapun yang muncul dan apapun yang bisa masuk di kehidupan kita, kita menjadi garam dan terang. Injil terbuka, ada kasih bisa dibagikan, ada orang bisa membaca firman, melihat kebenaran dan keteladanan di hidup kita setiap harinya. Dan kita mau belajar, kita mau mulai berlatih, dan kita mulai mau membangun di kehidupan kita sebagai satu komunitas, sebagai satu gereja lokal, tolong menolong, saling membantu, saling mengingatkan. Kita mulai mengatasi iri hati, hidup membandingkan, menghidupi cita-cita orang lain, menghidupi impian orang lain. No, kita belajar menjadi diri kita sendiri. Kita belajar untuk melihat kembali kehidupan kita seperti apa yang saya sampaikan di minggu pertama awal tahun ini. Kita bisa punya kemampuan melihat kehidupan kita secara utuh di dalam Tuhan. Dan hari ini kita bisa ada karena Tuhan mengasihi kita. Dan kalau Tuhan mengasihi kita, percayalah, pengampunan kita terima, kesempatan kita terima, hikmat, bahkan hal-hal yang dunia ini tidak bisa berikan. Saya percaya lewat online Sunday Service ini, saya berdoa dalam nama Yesus, kita semua menerima langsung daripada Tuhan. Lewat pujian, lewat penyembahan, lewat doa, bahkan lewat firman Tuhan. Dimanapun Anda berada menyaksikan online Sunday Service ini, di minggu ketiga bulan Januari ini, hidup kita disempurnakan, supaya kita bisa kembali melanjutkan, membangun dasar yang perlu kita bangun di kehidupan kita, mulai dari awal tahun ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih untuk semua keluarga FLC, seluruh volunteers FLC, yang menjadi teladan, sangat setia, punya komitmen. Jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan memberkati kehidupanmu. Buat semua jemaat FLC, dimanapun Anda berada, saya mengundang Anda untuk bisa terhubung dalam satu komunitas, yaitu Passion. Supaya kita bisa dipersiapkan, dibangun, dibentuk di gereja lokal ini lewat setiap media, lewat setiap platform yang tersedia, supaya kita benar-benar ada dalam hadiratnya. Dan secara relevan, secara real, kita hidup dalam setiap harian hidup kita. Tapi kita hidup dengan adaptasi, dengan cara-cara di mana Tuhan berbicara lewat gereja ini, untuk kita bisa melakukannya. Bagi Anda yang baru pertama kali mungkin menyaksikan online Sunday Service ini, warm welcome, salam hangat, selamat datang. Doa saya, Anda bisa menikmati berkat Tuhan, Anda bisa merasakan sesuatu yang baik buat Anda terima, dan Anda punya rasa di mana didorong bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau hari ini Anda juga baru mendengar nama Yesus, atau baru mungkin melihat ibadah pertama kali di hidup Anda, selamat datang. Saya ingin katakan, Tuhan Yesus mengasihimu, dan Dialah Tuhan dan Juru Selamat, sehingga Anda bisa percaya hidup Anda di dunia ini tidak kebetulan. Karena kita juga gak selamanya hidup di dunia, tapi kita tahu bersama Yesus kita akan hidup dalam kerajaan surga. Kita punya alamat yang pasti, alamat yang terpilih, sekalipun kita tidak lagi ada dalam dunia ini. Kenapa? Karena Dia telah lebih dulu di sana untuk kita. Dan Tuhan Yesus mengasihi Anda. Dia tidak melihat kelemahan, kekurangan, bahkan dosa, karena Dia tahu semuanya. Tapi yang Dia tawarkan hari ini untuk Anda adalah pengampunan. Jika Anda percaya, dengan mulut mengaku, dengan hati percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, terimalah Tuhan Yesus
di kehidupanmu. Dan tentunya terima kasih untuk setiap keteladanan, pemberian, juga pengorbanan yang tiap minggunya Anda berikan kita dengan setia melakukannya. Saya melakukan dengan setia, Anda juga melakukan dengan setia, karena kita tahu semuanya bisa berjalan, karena Tuhan izinkan kita diberkati untuk memberkati. Selamat memberi, selalu beri dengan sukacita, dan percayalah, kelola dengan penuh kehati-hatian, penambahan, multiplikasi, pelipat gandaan selalu ada Tuhan titipkan buat kita semua. Jadi jangan takut, andalkan Tuhan lebih daripada apapun. Mari sama-sama kita akhiri ibadah pada hari ini. Bapa, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Kami berterima kasih ya Roh Kudus untuk apa yang Kau sampaikan supaya kami bisa terima. Mampukan kami supaya kami belajar, benar-benar memperhatikan pesan-pesan-Mu, kalimat demi kalimat. Kalau bisa mampukan kami untuk mendengar, mengulang kembali, supaya kami punya gairah, dorongan untuk percaya. Ya, hidup kami disiapkan tahun ini untuk terlibat dalam membangun kehidupan, bukan hanya kami, tetapi membangun kehidupan bagi sesama. Roh Kudus, mampukan kami untuk terus melakukan firman-Mu, dan biarlah kami bisa melihat bagaimana Nehemia Bapa pakai. Kami berdoa biarlah kehidupan kami juga bisa punya satu progres seperti Nabi Nehemia, dan kami percaya bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Kami berterima kasih untuk ibadah hari ini. Tuhan, kami berdoa biarlah berkat-Mu, hadirat-Mu, bahkan nafas-Mu sendiri tersedia bagi keluarga kami, bagi gereja-Mu, Forward Living Church. Saat ini kami arahkan hati kami angkat kedua belah tangan kami sambut berkat-Mu dengan ucapan syukur. Terimalah berkat daripada Tuhan, berkat kasih, rahmat, anugerah, damai, sejahtera, sukacita Tuhan melimpah-limpah di kehidupan-Mu mulai hari ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kita yang sudah diberkati sama-sama semua, katakan amin. Semangat, tetap sehat selalu, Tuhan memberkati.